Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Imam Fatih. Video kali ini akan membahas soal harga rumah subsidi. Saya itu Fatih mau jawab pertanyaan. Kemarin sempat ada yang nanya, Mbak, harga rumah subsidi berapa? Ya, itu untuk per tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2020 untuk harga daerah Jawa Tengah, khususnya itu untuk Tegal Brebes 140 juta. Untuk DP rumah subsidi itu 7 juta untuk per tahun ini ya, soalnya tahun-tahun sebelumnya itu juga intinya itu lebih ringan, DP-nya itu lebih ringan. Terus buat kalian yang mau ambil rumah subsidi, persyaratannya apa aja? Pertama itu ada pas foto, ngumpulin pas foto, cuman saya itu lupa pas fotonya ukuran berapa, kayaknya sih antara 4x6 atau 4x3 ya. Terus juga ada fotokopi KTP, surat keterangan nikah, NPWP. Terus juga nanti minta surat tidak memiliki rumah. Biasanya kalau misal surat tidak memiliki rumah itu kita bisa minta di balai desa. Di sini ada yang paling penting itu slip gaji. Slip gaji biasanya itu slip gajinya itu 3 bulan. Jadi kalau misal kita ambil bulan Maret ya, berarti nanti misal kita Maret awal, berarti nanti kita yang dikumpulin itu Desember, Januari, Februari kayak gitu. Terus buat kalian yang punya tabungan bank apa aja, itu biasanya kita dimintain untuk fotokopi buku tabungan itu selama 3 bulan berturut-turut. Cuma sekedar informasi aja ya. Jadi kalau misal kalian pengen ambil rumah subsidi, terus pengen jalan kalian itu mulus kayak gitu loh, kayak nggak dipersulit ataupun apa kayak gitu, kalian nanti bisa minta pertolongan aja sama developernya. Jadi kalau misal mau ambil itu, kita nanya dulu misal sama developernya, Pak, saya mau nanya, kalau misal saya mau ambil perumahan ini dengan gaji saya segini, kira-kira nanti di ACC apa tidak, kayak gitu. Untuk semua gaji kita berapapun sebenarnya sih di ACC, cuman biasanya itu kalau misal gaji kita semakin sedikit, itu nanti yang di ACC dari pihak bank itu juga sedikit. Jadi kalau misal kalian punya gaji berapapun itu masih bisa ambil rumah subsidi, akan tetapi untuk DP-nya itu biasanya itu lebih melonjak. Jadi kalau misal untuk diiklankan biasanya kayak gini, harga 140 juta, terus DP paling murah sekian, terus juga nanti ada cicilan 880 sekian kayak gitu. Pokoknya nanti kalian harus konsultasi terlebih dahulu sama developernya. Biasanya kalau misal gaji sekian di ACC nggak, Pak. Terus kalau misal, Pak, saya mau ambil yang 10 tahun, ya 10 tahun aja. Nanti tinggal konfirmasi aja misal 10 tahun. Berarti kalau misal 10 tahun untuk bulannya itu berapa, yang pasti itu kalau misal di iklan itu kan 880 sekian. Itu untuk 25 tahun. Kalau misal kalian mau ambil yang sekian, harganya masih mau yang sekian, kalian pengen untuk per bulanannya yang 880 sekian, terus kalian itu nggak pengen tuh 25 tahun, bisa nanti biasanya itu dimajuin ke harga DP. Jadi DP yang seharusnya 7 juta jadi bisa sampai 80 juta, 40 juta. Karena memang itu pengalaman sebelumnya. Untuk saya sendiri itu saya ambil itu sebenarnya sih sesuai gaji. Pertama itu sesuai gaji lah. Setelah sesuai gaji itu yang di ACC itu dari keseluruhan saya harus DP rumah sebesar 40 juta. Tapi untuk uang segitu kebetulan waktu itu memang belum ada, dan menurut saya untuk rumah subsidi terus sekian ya seperti itulah. Biasanya kalau misal kita udah ngumpulin semua persyaratannya, nanti kan kita ngumpulin tuh persyaratannya lah, setelah itu nanti dari pihak bank
itu bukan, dari pihak developer itu nanti ngasih berkas-berkas kita ke pihak bank. Nanti kita tinggal nunggu di telepon untuk menentukan SP3K keluar. Tapi biasanya kalau misal rumah subsidi itu nggak secepat rumah komersil ya. Waktu kita berarti itu kurang lebih 4 bulan apa 3 bulan gitu. Nanti dari pihak bank itu telepon ke tempat pekerjaan kita. Nanti setelah itu dari pihak bank itu ngeluarin SP3K, biasanya itu kurang lebih 3-4 bulan itu umumnya, tapi kadang juga ada yang lebih dari itu, ada yang sampai 6 bulan 8 bulan. Jadi kalau misal ambil rumah subsidi itu memang harus ekstra lebih sabar. Kalau misal rumah komersil itu biasanya lebih cepat. Tapi kalau misal untuk wira swasta atau misal yang dagang sendiri itu biasanya nanti dari pihak bank itu ninjau usahanya. Wira swasta itu biasanya lebih lama daripada untuk karyawan, biasanya seperti itu, tapi itu juga tergantung di tempat kalian masing-masing. Ini hanya sekedar informasi. Biasanya itu kalau misal kita pengen di ACC sama pihak bank untuk perumahan subsidi itu gajinya itu nggak boleh lebih dari 4 juta. Untuk gaji biasanya minimal itu kurang lebih 2 juta, Kalau jadi gini loh, dari pihak bank itu dari pihak bank itu kan kayak misal kita punya gaji 1,5 juta kan ya, mungkin kayak cara pandangan kita, kayak jujur aja cara pandangan saya waktu pertama juga kayak gitu, kayak mungkin oh iya gaji saya kan di bawah UMR mungkin bisa atau bla 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 kayak gitu. Tapi ternyata itu faktanya nggak kayak gitu. Jadi kayak misal gaji kita nanti taruhlah kita gaji 2 juta itu nanti dipotong untuk bayar per bulanan kurang lebih sekian. Oke, dipotong jadi sisa 1.200.000 itu nanti dari pihak bank itu kayak untuk mempertimbangkan bahwa kita itu hidup dalam waktu 1 bulan itu 1.200.000 itu cukup apa enggak, kayak gitu loh. Jadi nggak semena-mena yang oh iya gaji saya segini kayak gini, enggak. Cukup sekian pembahasan harga rumah subsidi tahun 2020. Untuk kalian yang mau bertanya silahkan komen di bawah ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi kalian semua, karena memang sebelumnya saya juga sebelum ambil rumah, sebelum bla 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 itu kayak yang saya pengen tahu dong harganya berapa, saya pengen tahu dong cara ngambilnya bagaimana, loh kok kayak gini, loh kok kayak gitu. Jadi semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Menurut kalian setelah ini kita enakan buat video apa? Dadah. Saya juga bikin 4 sabun. Nah, yang aku suka dari kamar mandi ini juga ini tempat sabunnya itu kalau dilihat itu bikin enak mata sih. Tempat sabun ini lurus sama klosetnya, jadi kelihatannya itu nyatu. Rencananya tadi mau bikin 3 sab itu, yang 1 sabnya rencananya buat pot bunga biar kelihatan